Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Farel Renandra dari Ekonomi Syariah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di video ini saya ingin membahas mengenai ekonomi halal sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi makro. Sudah tidak asing juga pastinya untuk kita bahwa sekarang label halal ini tuh udah ada di mana-mana ya, dari makanan, minuman, kosmetik, bahkan sampai fashion ya, seperti kerudungnya selebgram TikTok Ibnu Wardani itu ya, kerudung halal tuh ya. Nah, apakah halal ini tuh emang seperti itu sampai-sampai menjadi tren global dan menjadi sebuah kewajiban ya di negara mana saja itu ya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai hal yang penting ini, di mana ekonomi halal ini mampu menjadi penggerak pertumbuhan makro yang pastinya bukan hanya untuk muslim tetapi untuk dunia, untuk siapapun itu. Nah, jadi gini teman-teman, banyak orang mikir ekonomi halal ini hanya sekedar soal makanan saja, padahal lingkupnya luas sekali teman-teman. Ekonomi halal ini semua aktivitas ekonomi yang dijalankan dengan prinsip Islam, yaitu jujur, adil, dan berkah. Nah, artinya dari produksi, distribusi, sampai konsumsi, semuanya ini harus dijaga agar tidak hanya mendapatkan untungnya saja, tetapi mempunyai nilai moral dan keberlanjutan. Nah, sekarang kita lihat dari sisi besarnya, yaitu makroekonomi. Waktu satu sektor halal tumbuh, misalnya makanan halal, itu tuh memiliki dampak yang sangat besar teman-teman. Petani, logistik, packaging, tenaga kerja, semuanya itu ikut dapat efek positif ya. Itu yang dinamakan multiplier effect ya teman-teman. Jadi ekonomi halal tuh kayak mesin domino yang ngedorong sektor lain buat ikut naik gitu. Dan ini tuh bukan omongan kosong teman-teman. Menurut laporan State of the Global Islamic Economy 2004-2025, total belanja muslim global di sektor halal itu tuh sudah mencapai lebih dari 2,4 triliun dolar AS. Dan ini tuh diproyeksikan akan naik terus sampai 3,3 triliun dolar di tahun 2028 yang akan mendatang. Wow. Ini artinya pasar halal ini tuh sudah menjadi mesin ekonomi yang super kuat ya. Makanya negara-negara kayak Korea Selatan, Jepang, dan Brazil yang notabene mereka bukan negara muslim, itu tuh berlomba-lomba membangun industri halal teman-teman. Karena mereka ini sadar bahwa pasar halal itu bukan soal agama doang gitu, tapi menjadi peluang ekonomi juga gitu. Nah, kalau ngomongin negara Indonesia ya, pastinya posisinya strategis banget ya teman-teman. Karena negara ini negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, yang menjadikan negara ini itu menjadi pasar halal raksasa ya. Dan menurut data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga, itu pengeluaran masyarakat Indonesia dalam produk dan jasa halal di tahun 2020 sudah mencapai 184 miliar dolar AS dan diproyeksikan akan naik menjadi 281 miliar dolar di tahun 2025 ini ya teman-teman. Itu tuh sekitar 10% dari total belanja halal di dunia ya. Dan kabar baiknya juga, Indonesia ini sudah berada di peringkat ketiga dalam indeks ekonomi Islam global di tahun 2023. Kita masih di bawah Malaysia dan Arab Saudi. Tapi mungkin tahun selanjutnya mungkin kita akan di atasnya. Dan ini tuh diartikan juga bahwa dunia sudah melihat kita ini bukan sebagai konsumen saja, tetapi sebagai calon produsen halal terbesar di dunia. Bukti konkretnya juga sudah terlihat ya, sudah ada kawasan industri halal di beberapa daerah ya, contohnya seperti di Sidoarjo dan Serang. Belum lagi UMKM yang sudah mulai disertifikasi halal agar bisa ekspor keluar. Belum lagi juga di bidang keuangan syariah kita ya, bank syariah, asuransi syariah, dan vintage halal. Nah, yaitu semuanya itu saling nyambung agar membentuk ekosistem ekonomi halal untuk pertumbuhan makro Indonesia. Ya,
Jadi kesimpulannya, ekonomi halal itu bukan hanya sekedar tren semata ya teman-teman. Ini tuh menjadi jalan menuju ekonomi yang adil, stabil, dan berkelanjutan. Dan apabila kalau dikelola dengan serius, ini tuh mampu mengurangi pengangguran, meningkatkan ekspor, dan memperkuat daya saing nasional ya. Jadi intinya tuh ekonomi halal tuh bukan hanya sekedar label halal saja, tetapi arah ekonomi masa depan yang lebih berkah dan manusiawi. Saya Farel Renandra, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir video. Jangan lupa, ekonomi halal bukan hanya milik muslim, tetapi peluang untuk semua orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ekonomi syariah. Terima kasih semuanya. Bye-bye.